Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, setelah Sakuragi bangkit dan berhasil melakukan jump shot, kepercayaan diri tim Shohoku mulai bangkit dan menguasai ritme jalannya pertandingan. Di sisi lain, kini para pemain Toyotama berada dalam tekanan mental yang sangat besar. Minami, sang kapten Toyotama gagal melakukan jump shot, bahkan bola sedikit pun tidak menyentuh ring. Kepercayaan diri tim Toyotama semakin terpuruk, ketika Mitsui berhasil melakukan lemparan 3 angka. Di sisa waktu 5 menit terakhir di babak kedua, di papan skor kedudukan menjadi imbang 81-81. Dan pertarungan kedua tim pun semakin sengit dan hampir mencapai puncaknya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Denyut pertandingan terasa semakin menggila. Pelatih Toyotama akhirnya melangkah dengan sorot mata tegang menuju meja ofisial. Waktu tersisa terus berkurang, dan tekanan yang menghimpit timnya kian berat. Dengan gerakan tegas, ia mengangkat tangannya, meminta timeout, usaha terakhir untuk menyusun ulang strategi di tengah badai yang menerjang. Di kubu Shohoku, suasana justru berbanding terbalik. Para pemain disambut bak pahlawan yang baru saja menaklukkan medan perang. Pujian demi pujian meluncur deras, memenuhi udara dengan gelombang semangat yang tak terbendung. Senyum dan tepukan hangat menghiasi bangku cadangan. Namun di tengah euforia itu, Rukawa berdiri sedikit terpisah. Tangannya terangkat, mengusap mata yang masih terasa nyeri. Perih yang menyengat belum juga surut, namun tatapannya tetap tajam, sorotnya tetap membara. Ayako mendekat, menatapnya dengan kecemasan yang sulit disembunyikan. Ia tak perlu bertanya, tetapi matanya berbicara, meminta kepastian tentang cedera yang dideritanya. Tak jauh dari mereka, Miyagi dengan bangga membangun kembali api kepercayaan timnya. Ia menggambarkan betapa hebatnya Rukawa, bahkan dengan satu mata, ia masih mampu membuat Toyotama kelimpungan. Dan jika dengan satu mata saja sudah seperti itu, apa jadinya jika ia bisa bermain dengan kedua matanya? Nada suara Miyagi penuh keyakinan, membangkitkan semangat di bangku cadangan Shohoku. Miyagi akhirnya melangkah mendekati Rukawa, menatapnya sejenak sebelum bertanya. Ada harapan dalam suaranya, harap bahwa Rukawa tetap bisa bermain, tetap bisa bertarung hingga peluit akhir berbunyi. Dan tanpa ragu, Rukawa mengangkat kepalanya. Keyakinannya tak tergoyahkan. Shohoku akan menang. Kata-katanya sederhana, tetapi begitu dalam. Ia tidak berbicara panjang lebar, namun energi dalam ucapannya cukup untuk membuat Miyagi tersenyum. Tak ada alasan untuk meragukannya. Percaya saja. Setelah itu, Rukawa kembali sibuk dengan es yang menempel di matanya, berusaha mengusir rasa sakit yang masih bersarang. Namun satu hal sudah pasti, ia akan tetap berada di lapangan, sampai semuanya selesai. Bangku pemain Shohoku kini memancarkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Percakapan demi percakapan berdesir di udara, penuh keyakinan. Toyotama tidak sekuat yang mereka kira, malah tim Kainan jauh lebih berbahaya. Suasana di bangku cadangan Toyotama terlihat begitu suram. Wajah-wajah yang tadi penuh gairah, kini diliputi ketegangan. Bayangan kemenangan yang sempat mereka genggam di babak pertama, perlahan memudar, digantikan rasa frustrasi yang menyiksa. Di tribun penonton, suara tawa terdengar menyakitkan. Seolah-olah mereka sedang mentertawakan kehancuran Toyotama. Para pemain Kainan yang menyaksikan dari kejauhan pun saling berbisik, menilai betapa drastisnya penurunan performa Toyotama. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Minami? Pemain yang begitu dominan di babak pertama, kini seperti bayangan dirinya sendiri. Minami tertunduk diam, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Bukan hanya pada timnya, tetapi lebih pada dirinya sendiri. Tembakannya meleset, pergerakannya melambat, dan semangatnya memudar. Di sampingnya, Kishimoto tampak murung, menatap lapangan dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin mereka bisa bermain seburuk ini? Tiba-tiba, Kishimoto meledak. Ia menoleh tajam ke arah Minami, lalu membentaknya, dan menyalahkan Minami. Minami terkejut. Matanya membelalak, tak percaya dengan tuduhan itu.
Kishimoto tidak berhenti. Kemarahannya meledak seperti gelombang pasang yang tak terbendung. Dia membandingkan Minami dengan Rukawa, yang bisa bermain hanya dengan satu mata. Sementara Minami bahkan tak bisa mencetak satu angka pun di babak kedua. Minami mengepalkan tangan, menahan emosinya yang mendidih. Tapi Kishimoto tidak peduli. Amarahnya telah menguasai dirinya. Dengan gerakan kasar, tangannya mencengkeram leher Minami. Minami berusaha melepaskan diri, namun Kishimoto menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan dan kemarahan. Baginya, Minami adalah penyebab kehancuran Toyotama. Dorongan keras Kishimoto melayang, menyebabkan Minami terdorong ke belakang, hampir terjatuh. Sontak membuat pelatih Toyotama segera turun tangan. Suaranya menggelegar, meneriakkan nama Kishimoto, menyuruhnya berhenti. Di bangku Shohoku, Kogure menoleh ke arah kubu Toyotama, merasakan ada sesuatu yang tidak beres di kubu lawan. Ia dapat merasakan ketegangan yang semakin membesar. Namun Kishimoto tidak peduli dengan peringatan pelatih. Ia terus mencerca Minami, seraya mengejek. Kishimoto bertanya, bagaimana mungkin seorang penembak terbaik Osaka tak bisa mencetak angka satu pun di babak kedua? Minami menunduk. Kata-kata itu menusuknya dalam-dalam. Ia tahu betul bagaimana buruknya ia bermain, namun mendengar ejekan itu dari rekannya sendiri, terasa lebih menyakitkan daripada kekalahan. Kishimoto terus menyalahkannya, seolah kerja keras mereka untuk sampai ke Interhigh kini sia-sia. Perselisihan pun berlangsung semakin panas. Pelatih Toyotama berusaha melerai. Suaranya bergetar dengan ketegasan, dengan menyebut keduanya sebagai pemain terbaik Toyotama. Jika kedua pemain terbaiknya terus bertengkar, maka tim Toyotama akan benar-benar hancur di lapangan. Suasana pun menjadi hening sejenak. Namun tiba-tiba, Minami mengangkat wajahnya. Matanya penuh kemarahan dan luka yang mendalam, menyerukan agar pelatihnya tidak ikut campur. Seketika, suasana membeku. Pelatih Toyotama menatap Minami dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Kata-kata Minami menusuk sanubari pelatihnya, lebih dari apapun. Ketegangan memuncak, saat pelatih Toyotama yang sejak awal merasa tak dihargai, kini benar-benar kehilangan kendali atas timnya. Kekesalannya semakin memuncak saat Kishimoto, dengan nada tinggi dan tanpa ragu, membentaknya, menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Sesaat, suasana hening. Lalu, secepat kilat, kemarahan sang pelatih meledak. Tinju kerasnya melayang tanpa peringatan, menghantam wajah Kishimoto dengan telak. Kepala sang pemain tersentak ke samping, tubuhnya goyah, hampir jatuh ke lantai. Ia terdiam, memegang pipinya yang kini terasa panas dan nyeri. Namun, tak ada perlawanan darinya, hanya keterkejutan yang tampak jelas di matanya. Pelatih Toyotama berdiri tegap, suaranya menggema di seluruh lapangan. Ia meluapkan amarah yang telah lama dipendam, mengutuk sikap para pemain yang sama sekali tak menghormatinya. Ia muak, bukan hanya karena sikap Kishimoto, tapi pada seluruh tim, yang meski masih begitu muda, tak memiliki sedikit pun rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Di hadapannya, para pemain Toyotama hanya terdiam. Tak satu pun berani membalas, meski ketegangan memenuhi udara. Sorot mata mereka terpaku pada pelatih yang kini berdiri dengan dada berdegup kencang. Matanya menyapu satu persatu wajah anak-anak yang seharusnya ia bimbing, namun justru memberontak. Di tribun, riuh mulai terdengar. Penonton menyadari ada sesuatu yang tidak beres di kubu Toyotama. Bisik-bisik mulai menyebar, penuh rasa ingin tahu. Bahkan di bangku cadangan Shohoku, Sakuragi, yang tengah mengistirahatkan tubuhnya, menoleh dengan dahi berkerut, tertarik oleh kegaduhan yang terjadi. Namun, alih-alih mengakui kesalahan, para pemain Toyotama justru menatap pelatih mereka dengan penuh kesombongan. Mereka bertanya, dengan nada meremehkan mengapa ia begitu marah, padahal pada akhirnya Toyotama akan tetap memenangkan pertandingan. Di tribun, para pendukung Toyotama mulai meragukan sosok pelatih baru mereka. Dibandingkan dengan pelatih GAI, yang pernah membawa tim ini ke 8 besar Interhigh, pria yang kini berdiri di pinggir lapangan tampak terlalu lemah untuk mengendalikan tim berbakat ini. Pelatih Toyotama menarik napas dalam. Dengan suara tegas, ia mengingatkan mereka akan kenyataan pahit. Jika Toyotama kalah hari ini, ia akan mengalami nasib yang sama seperti pelatih GAI. Dipecat, dan dilupakan. Kata-kata itu menusuk Itakura dan Yajima, yang semula acuh, kini terdiam. Logika sang pelatih benar dan tak terbantahkan. Namun,
Kishimoto tak menunjukkan tanda-tanda berubah. Dengan tatapan tajam, ia menatap pelatihnya lurus dan dengan dingin menyuruhnya kembali duduk, tak usah ikut campur dalam urusan timnya. Sang pelatih tertegun. Sorot matanya mencari jawaban dalam diri Kishimoto, namun yang ia temukan hanyalah kebekuan. Dengan suara yang tak kalah tajam, ia bertanya kenapa. Kishimoto tak ragu menjawab. Nada suaranya dipenuhi ketidaksopanan. Ia menegaskan bahwa keberadaan sang pelatih hanyalah formalitas, aturan pertandingan yang melarang tim bermain tanpa pelatih, itu saja, tidak lebih. Dan seolah itu belum cukup menusuk, Kishimoto menambahkan satu hinaan terakhir. Ia meremehkan usia pelatihnya, menyindir bahwa pria itu terlalu muda, terlalu hijau, untuk bisa memberi nasihat pada pemain-pemain Toyotama. Di pojok lapangan, Narita berdiri membeku. Matanya yang penuh kebanggaan, kini meredup menyaksikan kehancuran Toyotama di hadapan Shohoku. Hatinya bergejolak, bertanya-tanya, bagaimana mungkin tim yang selalu ia junjung tinggi, kini berada di ambang kehancuran. Arogansi yang selalu mereka banggakan kini justru menjadi bumerang. Narita sadar, tanpa disiplin dan kerjasama, Toyotama tak akan pernah bisa mengalahkan Shohoku. Namun, di tengah ketidakpercayaan itu, perselisihan kian membara di bangku cadangan. Rekan-rekannya sendiri kehilangan kendali, dan yang lebih mengejutkan, pelatih mereka sampai turun tangan, bukan untuk memberi arahan, melainkan dengan tangan yang terangkat dalam amarah. Sorak-sorai penonton berubah menjadi gumaman penuh tanda tanya. Siapa yang bersalah? Apa yang sebenarnya terjadi di kubu Toyotama? Namun, di sisi lain lapangan, Shohoku tetap tenang. Meskipun pemain Shohoku menyadari adanya keributan di kubu lawan, fokus mereka seketika tertarik kembali oleh satu suara yang tegas, namun tetap penuh ketenangan, pelatih Anzai. Tanpa perlu meninggikan nada, Anzai memberikan satu perintah sederhana, jangan terganggu, tetap fokus pada strategi. Sakuragi tersentak. Kepalanya menoleh cepat ke arah pelatihnya, matanya melebar dalam keterkejutan. Tapi Anzai tidak memberi ruang untuk kebingungan. Tatapan tegasnya menyapu seluruh tim, menegaskan bahwa ini bukan saatnya mencampuri urusan lawan. Bukan saatnya untuk terpancing oleh kehancuran tim lain. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara Shohoku memenangkan pertandingan. Menyadari arti dari kata-kata pelatihnya, Sakuragi mengangguk dalam-dalam, begitu pula rekan-rekannya. Dalam diam, mereka meresapi setiap kata yang diucapkan dengan penuh wibawa. Dalam 5 menit terakhir ini, pertandingan akan ditentukan. Siapa yang mampu mencetak angka terbanyak, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Tidak ada ruang untuk kesalahan, dan tidak ada waktu untuk keraguan. Tidak ada pilihan lain, Shohoku harus menyerang lebih banyak, dan menutup setiap celah bagi lawan untuk bangkit. Mereka harus mengendalikan permainan sepenuhnya. Karena hanya dengan menguasai ritme pertandingan, kemenangan akan menjadi milik mereka. Dan saat kesadaran itu meresap ke dalam diri setiap pemain, hanya ada satu jawaban yang terlontar serentak, penuh keyakinan, mereka siap berjuang dan mereka siap menang. Suara riuh rendah di dalam arena mereda seiring berakhirnya timeout. Para ofisial bergerak sigap, memastikan segalanya siap untuk melanjutkan pertandingan. Saat detik-detik berlalu, suasana kembali menegang. Lalu, peluit panjang dari wasit memecah ketegangan, pertandingan dimulai kembali. Di kubu Toyotama, Narita tersentak. Seolah waktu yang diberikan untuk beristirahat hanya sekejap mata. Sementara itu, di sisi Shohoku, Akagi berdiri tegap di tengah rekan-rekannya. Tatapannya tegas, penuh keyakinan. Dalam keheningan singkat, ia memberi isyarat yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata, ini saatnya bertarung habis-habisan. Shohoku bukan hanya sekumpulan pemain, mereka adalah satu tim, satu tekad. Mereka menatap satu sama lain, menguatkan diri dalam kebersamaan, sebelum akhirnya melangkah ke lapangan dengan penuh percaya diri, dipimpin oleh sang kapten yang tak tergoyahkan. Kontras terlihat jelas. Shohoku melangkah dengan semangat membara, sementara Toyotama kembali ke lapangan dengan ekspresi penuh amarah, bukan semangat. Tidak ada strategi yang disepakati, tidak ada kesatuan yang terjalin. Hanya emosi yang menggelegak, membutakan mereka dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Di bangku cadangan, pelatih Toyotama duduk tertunduk, tubuhnya diam tetapi pikirannya bergejolak. Bukan hanya frustrasi karena pertandingan yang mulai lepas kendali, tetapi juga kemarahan pada dirinya sendiri. Di saat genting, alih-alih menyatukan tim, ia malah terjebak dalam konflik dengan para pemainnya.
Tangan kasarnya terangkat, berulang kali menghantam wajahnya sendiri dalam penyesalan. Ia muak, bukan hanya dengan hasil yang kini tampak di luar genggaman, tetapi juga dengan sikap para pemainnya. Mereka tidak menghormatinya, bahkan usia mereka belum setengah dari usianya, namun mereka bertindak seolah tahu segalanya. Keangkuhan mereka membakar amarahnya, tetapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia sadar, kekacauan ini bukan hanya kesalahan mereka. Di sudut lapangan, para pengamat berbisik, membahas permainan buruk Toyotama yang berawal dari tekanan besar terhadap Minami. Sorot mata tajam tertuju padanya, menghakimi setiap gerakannya. Minami berdiri dengan beban yang berat di pundaknya. Cedera yang menimpa Rukawa menjadi bayangan gelap yang menghantuinya. Jika itu kesengajaan, maka ia tak termaafkan. Namun jika tidak, rasa bersalah menekan batinnya tanpa ampun. Di tengah lapangan, Minami kembali berhadapan dengan Rukawa. Tatapannya menusuk, menyiratkan perasaan yang berkecamuk, ketidaksukaan pada ketangguhan lawannya yang begitu sulit dihentikan. Namun Rukawa membalasnya dengan pandangan dingin, penuh determinasi. Seolah tanpa kata, ia menegaskan bahwa segala upaya Minami untuk menjatuhkannya hanya sia-sia. Ingatan Minami melayang ke ucapan Kishimoto, yang menyebutnya sebagai pemain andalan Toyotama. Kata-kata itu terasa seperti paksaan, mengharuskannya membuktikan diri di lapangan. Namun, lamunannya terhenti oleh suara lantang dari sudut lapangan. Seorang pemain Toyotama berteriak, memerintahkan tembakan. Minami segera sadar, menggerakkan tubuhnya dengan sigap. Di sisi lain, Miyagi terus menempel ketat Itakura, menutup setiap celah. Mitsui dengan waspada mengawal Yajima, tidak memberi ruang untuk pergerakan bebas. Minami menerima operan bola, lalu secepat kilat melompat dan melepaskan tembakan. Rukawa tersentak, tak sempat melakukan blok. Bola melayang di udara, meluncur menuju ring Shohoku. Sorakan tertahan namun, lintasannya terlalu melebar menyebabkan bola hanya membentur bibir ring sebelum melayang liar. Di bawah ring, Sakuragi sudah bersiap. Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat tinggi, jauh di atas Kishimoto yang tak mampu mengantisipasi gerakannya. Seluruh stadion bergemuruh. Sorakan menggema, menggetarkan udara saat Sakuragi menguasai bola rebound dengan aksi yang mengagumkan. Minami terpaku. Matanya kosong, wajahnya menyiratkan kelelahan yang mendalam. Tekanan yang membebaninya begitu besar hingga akhirnya, dengan kesadaran penuh, ia mengangkat tangan, memanggil pelatih Jie. Sebuah penyerahan diri pada realitas yang tak bisa ia hindari. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.